Betul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala muallifu hafizahullah fi kitabi Fiqhul Asma'il Husna wa bihadza tatabayyanu makanatu takbiri wa jalalatu qadrihi wa azmu sya'nihi minad din. Wa takbiru yuradu bihi an yakuna Allah indal abdi akbaru min kulli syai'. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah fa hal ta'lamu min ilahin siwallah? Qala qultu la. Qala summa takallama sa'atan summa qala innama tafirru an taqula allaha akbaru wa ta'lamu syai'an akbaru min allahi. Qala qultu la. Al-hadits rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Asy-Syaikh Dr. Abdul Razzaq dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna ketika menjelaskan makna nama Allah Al-Kabir Al-Azim. Wa bihadza tatabayyanu makanatu takbiri wa jalalatu qadrih. Dengan ini taulah kita bagaimana kedudukan takbir, betapa agungnya maknanya, wa idhamu sya'nihi minad din, betapa besarnya dia dalam perkara agama ini. Wa takbiru yuradu bihi an yakuna Allah indal abdi akbar min kulli syai'in. Takbir itu ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, maka maknanya adalah bagi hamba tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dialah yang maha besar atas segala sesuatu. Jadi makna takbir adalah ketika hamba meyakini di sisinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada Adi bin Hatim yang dia berlari daripada Islam, dan Adi adalah orang Nasrani, beragama Nasrani. Ya, akhirnya dia pun mendekat kembali kepada Islam. Ketika berjumpa Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah. Wahai Adi, mengapa engkau berlari dari ucapan la ilaha illallah? Fahal ta'lamu min ilahin siwallah. Tahukah engkau ada Tuhan selain Allah yang hak? Qala qultu la. Maka aku berkata, kata perawi, Adi berkata, tidak ada. Qala thumma takallama sa'atan. Kemudian Nabi berbincang beberapa saat. Thumma qala. Kemudian Nabi berkata kembali kepada Adi, innama tafirru an taqula Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau berlari wahai Adi dari agama ini karena engkau takut mengucapkan Allahu Akbar. Rasulullah bertanya, fahal ta'lamu wa ta'lamu syai'an akbar min Allah? Tahukah engkau ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Qala qultu la. Kata Adi, ya, tidak ada. Al-hadits. Jadi makna tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, terpatri dalam diri kita Allah yang maha besar dari segala sesuatu, dari dunia dan gemerlapnya, jabatan, harta, kekayaan, kepentingan manusia, kepentingan makhluk. Allahu Akbar. Ya, dan dialah secara hakiki yang paling besar daripada segala sesuatu. Zatnya maha besar, sifatnya semua sempurna kebesarannya. Naam. Wa bihi yatabayyanu ma'na Allahu akbar ay min kulli syai' fala syai'a akbar wala a'zamu min
ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء واعتقد أنه أكبر من كل شيء. Wabihi yatabayyanu ma'na Allahu Akbar. Dengan itu pahamlah kita apa makna Allahu Akbar. Ai maknanya min kulli syai'in. Dia maha besar dari segala sesuatu. Fala syai'a akbar wala a'zamu min. Tidak ada sesuatu apapun jua yang lebih besar, lebih agung darinya. Wa lihadza yuqal, karena itu disebutkan inna ablagha lafdhatin lil arabi, sesungguhnya kalimat yang paling agung bagi bangsa Arab fi makna ta'zim, yang maknanya mengagungkan Allah SWT, wal ijlal, memuliakannya, hiya Allahu Akbar, dia adalah lafaz Allah Akbar. Jadi orang Arab jika mengekspresikan sesuatu yang paling agung, paling besar dengan kata-kata Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar daripada itu. Ay sifhu bi annahu akbaru min kulli syai', maknanya sifatillah Allah, dia maha besar dari segala sesuatu. Wa a'taqid annahu akbaru min kulli syai', yakini pula memang dia maha besar dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia yang maha besar masuk ke dalam penciptaannya, menyatu dengan ciptaannya yang kecil? Bagaimana ungkapan kaum Nasara Tuhan menyatu dalam diri Isa bin Maryam? Ya, ini semuanya batil. Nah, وكذلك تقدمت وكما تقدم التكبير معناه التعظيم لكنه ليس مرادفا له، فالكبرياء أكمل من العظمة لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. حسبك. وكما تقدم, sebagaimana yang telah berlalu, at-takbiru ma'nahu ta'zim. Takbir itu maknanya adalah ta'zim. Ya, ta'zim, mengagungkan Allah. Lakinnahu laysa muradifan lahu. Tapi kalimat ta'zim bukanlah sinonim dari kata-kata takbir. Mirip-mirip maknanya. Ya, takbir kita artikan terjemahan bahasa Indonesia paling dekat. Ya, takbir adalah membesarkan, ta'zim mengagungkan. Ya, seolah-olah antara keduanya sinonim, padahal tidak sinonim. Fal kibriya'u akbaru minal 'azamah. Takbir itu, ya, masdarnya kibriya, itu lebih besar dibandingkan al-'azamah, daripada ta'zim. Ya. Jadi lafaz akbar itu lebih agung, lebih dahsyat maknanya dibandingkan lafaz azim atau a'zam. Karena itulah ketika salat kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Ketika azan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Ya, padahal maknanya mirip tapi tak sama. Li'annahu yatadammanuha, karena kalimat takbir itu mencakup kalimat ta'zim. Wa yazidu alaihi fil ma'na, mencakup dan ada tambahan lagi. Ya, jadi makna al-'azamah masuk ke dalam makna al-kibriya. Kata-kata Allah subhana rabbiyal azim, al-azim masuk ke dalam, ya, nama Allah al-kabir, dan ada lagi tambahan maknanya lebih dalam daripada azim. Nah, ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة لكن الكبرياء أكمل. Oleh hada yaqulu Syekhul Islam, karena itulah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dalam ucapan Allahu Akbar terdapat padanya izbatu azamatihi, menetapkan keagungan Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tetapkan Allah itu maha agung, bukan hanya maha besar tapi maha agung. Fa innal kibriya tatammanu al-'azamah, karena makna al-kibriya, kebesaran Allah, tercakup padanya makna keagungan. Walakinnal kibriya akmal, tetapi lafaz akbar atau masdarnya al-kibriya itu lebih agung, lebih dahsyat dibandingkan lafaz a'zam atau azim. Nah, walihada ja'atil alfazul mashru'ati bis salati wal azanu biqaulin Allahu akbar, fa inna dzalika akmalu min qawli Allahu a'zam, kama sabata bis sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala al kibriya'u ridai wal 'azamatu izari
faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu faja'ala al-'azamata kal izari wal kibriya'u karridai wa ma'lumun anna ar-rida'a ashrafu falamma kana at-takbiru abalaghu min at-ta'zimi sarraha bi lafzihi wa tadammana dhalika at-ta'zimu intaha. Kata beliau, karena itulah terdapat dalam lafaz-lafaz yang disyariatkan untuk diucapkan, contohnya dalam salat, dalam azan. Ucapan yang disyariatkan adalah ucapan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Karena ucapan Allahu Akbar fa inna dzalika akmal, lebih utama, lebih sempurna min qauli Allahu A'zam, daripada ucapan Allahu A'zam. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kebesaran itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku atau kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtu, barang siapa yang merampas dariku satu daripada dua hal tersebut, aku akan azab dia. Faja'ala al-'azamata kal izar, maka Allah di sini mengucapkan menjadikan keagungan itu, kata-kata wal 'azamah kal izar, diumpamakan al-'azamah keagungan bagaikan al-izar sarung, wal kibriya'u karrida, adapun lafaz kibriya kebesaran diumpamakan dengan ar-rida selendang. Wa ma'lumun anna ar-rida'a asyrafu, dan diketahui bahwasanya selendang itu lebih mulia, lebih utama. Falamma kana at-takbiru ablaghu min at-ta'zim sarraha bi lafdhihi, tatkala takbir dia lebih dalam maknanya daripada ta'zim atau al-'azama, maka dengan itulah diucapkan kata-kata takbir. Wa tadammana dzalika at-ta'zim, dan dalam kata-kata takbir terkandung kalimat ta'zim. Wa hahuna amrun yanbaghi at-tanabbuhu lahu wa 'adamu ighfalihi wa huwa anna al-muslima idza i'taqada wa amana bi anna Allah subhanahu wa ta'ala akbaru min kulli syai' wa anna kulla syai'in mahma kabura yasghuru inda kibriya'illah wa 'azamatihi ulima min khilali zalika ilmul yaqini anna kibriya'a rabbi wa 'azamatihi wa jalalihi wa jamalihi wa sairu awsafihi wa nu'utihi amrun la yumkinu an tuhita bihi al-uqulu aw tatasawwaruhu al-afham aw tudrikuhu al-absar wal afkar, fallahu a'zam wa akbar min dhalik. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Berkata Dr. Abdul Razak hafizahullah, wa hahuna amrun yanbaghi tanabbuhu lahu, maka di sini ada hal yang harus diperhatikan. Wa adamu ighfalih, jangan kita melalaikannya. Wa huwa, yaitu annal muslima idza i'taqada wa amana bi anna Allah subhanahu wa ta'ala akbar, jika seorang muslim meyakini dan beriman Allah lah yang maha besar, min kulli syai', dari segala sesuatu, wa anna kulla syai'in mahma kabura yasghur, ketika dia meyakini segala sesuatu sebesar apapun dia akan menjadi kecil, inda kibriya illahi wa 'azamatihi, dibandingkan dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Alima min khilali dzalik atau ulima min khilali dzalik, alima min khilali dzalik ilmu al-yaqin, dari situ dia pun tahu ilmu al-yaqin, ilmu yang benar-benar yakin baginya, anna kibriya ar-rabbi wa 'azamatahu wa jalalahu, sesungguhnya kebesaran Allah, keagungannya, kemuliaannya, wa jamalahu, keindahannya, wa sa'iru awsafihi, dan semua sifat-sifatnya, wa nu'utahu amrun la yumkinu an tuhita bil uqul, adalah perkara yang tak akan mungkin dapat dengan sempurna diketahui, diliputi oleh akal-akal manusia, au tatasawwaruhul afham, tak akan mungkin secara utuh dapat dicerna oleh akal manusia atau dibayangkan oleh pemahaman manusia. Au tudrikul absar wal afkar, atau tak akan dapat diliputi dengan penglihatan mata
ataupun pemikiran. Fallahu a'zam wa akbar min dzalik. Allah Maha besar, Allah Maha agung dari segala hal tersebut. Jadi ikhwati fillah, karena besarnya Allah Jalla wa Ala, karena agungnya Allah secara hakiki zatnya dan sifat-sifatnya, tak mungkin manusia mampu dengan sempurna mengetahui Allah Jalla wa Ala dengan seutuhnya. Ya, meliputi Allah dengan seutuhnya. Di hari kiamat Allah janjikan kita akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Ya, kita melihat Allah SWT, ya, wajahnya ya, tapi takkan dapat kita meliputi Allah secara seluruhnya. Karena Dia Maha besar, Maha agung. Kata Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Sesungguhnya pandangan mata tak dapat meliput Allah Jalla wa Ala, karena besarnya Dia Jalla fi'ula. Itu maknanya. Secara hakiki tak dapat sempurna utuh akal kita yang pendek ini, ya, pikiran kita yang pendek ini untuk dapat meliputi ilmu kita tentang Allah secara utuh, mustahil. Karena Dia Maha besar, Maha agung. Kebesaran yang maha sempurna, keagungan yang maha sempurna. Ya. Matahari nampak kita besar, tapi dapat kita liputi dari jauh keseluruhannya. Walaupun secara rinci tidak. Ya, Allah Maha besar dari segala sesuatu. Kata Allah, wa qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, Dialah Tuhan yang tidak pernah memiliki anak, sebagaimana yang diklaim kaum Nasara. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak pula Dia punya sekutu yang berkongsi dengannya dalam penciptaan kerajaannya ini. Walam yakun lahu waliyun, ataupun penolong, tidak ada baginya penolong, minadz-dzulli, karena kehinaannya. Orang itu butuh pertolongan orang lain karena kehinaan dirinya, kenaifannya. Allah tidak butuh. Wa kabbirhu takbira, karena itu besarkanlah Dia, agungkanlah Dia. Naam. Wa amrun akharu ala wa huwa anna man alima madalula hadzainil ismaini dhalla li rabbih وانقصر بين يديه وصرف له أنواع العبادة واعتقد أنه المستحق لها دون سواه وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Amrun akhar hasbuk. Wa amrun akhar, hal lain yang harus kita pahami, kita ingat, kita perhatikan dan tidak lalai. Wa huwa anna man alima, orang yang mengetahui madlula hadzal ismaini, apa yang dikandung daripada dua nama ini. Nama apa? Al-Kabir dan nama Al-Azim. Yang benar-benar tahu apa yang terkandung dalam dua nama Allah, Al-Kabir, Al-Azim, dzalla li rabbih, maka dia akan menghinakan dirinya kepada Tuhannya karena kecilnya dia. Wa anqasara baina yadayhi, maka dia benar-benar merasa, ya, terpuruk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, lemah, hancur dirinya, lebur kenaifannya dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya wasarafa lahu anwa'al ibadah. Pasti dia akan, ya, memberikan segala macam bentuk penghambaannya hanya kepada Allah yang Maha besar. Ya, bukan kepada selain Allah. Wa i'taqada annahu al-mustahiqqu laha. Dan dengan itu dia yakin Allah semata yang berhak dengan ibadah tersebut, duna siwa, bukan diberikan kepada selainnya. Ketakutan tak diberikan kecuali kepada Allah tabaraka taala. Kecil baginya semua makhluk. Ya, ketergantungan hanya ditujukan kepada Allah. Kecil baginya semua makhluk. Ya, kefakirannya dan dia butuh pertolongan, bantuan hanya ditujukan kepada Allah, dan seterusnya. Ya, orang yang mengetahui Allah namanya Al-Kabir, Al-Azim, kecil baginya semua makhluk. Tak akan pernah dia menghinakan dirinya, membungkuk-bungkuk kepada makhluk, menjilat makhluk, tidak.
Maka orang yang beriman adalah orang paling merdeka, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah orang beriman. Karena itulah kita lihat sejarah orang beriman tak mau dijajah. Ya, dia tahu Allahu Akbar, Allahu Azam, Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim. Memberontak ketika dia dijajah oleh makhluk. Ya. Dia hanya yakin bahwasanya dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu kecil, kerdil, hina dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa anna kulla musyrikin lam yuqaddir rabbahu al-azim haqqa qadrih. Dan dia tahu orang musyrik adalah orang yang tak tahu untung, tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Ya, tak tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka pahat sendiri, yang mereka puja, yang mereka ciptakan, mereka tinggalkan Allah yang maha besar, yang maha agung, menunjukkan mereka tak tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang kecil yang bisa dibawa-bawa, ya, dibawa dalam mobil Tuhannya, Tuhannya dibawa dalam, ya, kantongnya, kadang-kadang Tuhannya dibawa. Ya dan billah, Allahu Akbar min kulli syai'. Maka itulah Allah mengatakan tentang kaum musyrikin, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak di hati mereka. Ya, sebagaimana kaum Nasara begitu mengecilkan Tuhan Allah, Tuhan yang maha besar, sehingga mereka mengatakan dia menitis dalam diri Isa bin Maryam. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka sungguh tak mampu, ya, menempatkan Allah pada tempat yang layak sebagaimana Tuhan pencipta alam semesta yang maha besar, maha agung. Padahal wal ardu jami'an qabdatuh. Bumi ini semua di genggamannya. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Bumi yang luas ini semua digenggamnya. Digulungnya matahari, digulungnya bintang. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Matahari digulung Allah Subhanahu wa taala. Habis cahayanya, padam cahayanya. Tuhan yang maha besar. Ya, kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi semua dalam genggamannya di hari kiamat. Besarnya dia Jalla wa ala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Bahkan seluruh langit yang 7 lapis dia gulung dengan tangan kanannya. Kata Allah, yauma natwis samaa katayhi sijillil kutub. Pada hari kami lipat semua langit, ya, bagaikan melipat buku. Lipat semua, disatukan semua, langit terpisah-pisah. Ya, antara satu dan kedua jauh jaraknya 50.000 tahun, kedua ketiga begitu pula. Semuanya dilipat dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katayhi sijillil kutub, sebagaimana dilipatnya buku-buku, lembaran-lembaran. Maha besar Allah Jalla wa'ala. Ya, maha besar Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Dia maha tinggi amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Bukan Tuhan yang lemah, disiksa oleh hamba-hambanya, ya, dipaku, disalib, digantung, kalah. Ini bukan Tuhan. Subhanallah. Nah. Qala Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijalja. Allah berfirman dalam surat Nuh, menceritakan tentang kebesarannya, keagungannya. Kata Allah Jalla fi'ulahu, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap daripada Allah dengan segala macam bentuk keagungannya? Berharap kepada patung, berharap kepada berhala. Lihatlah kaum Nuh, kepada siapa mereka berharap? Kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Nama-nama patung yang mereka buat, jelmaan daripada orang-orang saleh yang telah meninggal. Kata Allah, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, memiliki wibawa yang begitu dahsyat, yang begitu besar?
Wa qad khalaqakum atwara, padahal Dia yang menciptakan kalian dalam proses yang bertingkat-tingkat. Bukan Wad, bukan Suwa, bukan Yaghuth, bukan Nasr, bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Isa, bukan Maryam, bukan malaikat, bukan Uzair. Ya, bukan hantu yang menciptakan kalian, bukan syaitan, Nabi Allah. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian melihat, berpikir bagaimana Allah telah menciptakan langit 7 lapis? Ya, siapa yang menciptakan langit 7 lapis? Adakah Tuhan selain Allah? Tak ada. Isa menciptakan langit? Tidak. Dia datang belakangan setelah orang-orang banyak lahir dan wafat. Ya, wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Dia yang telah menjadikan, ya, ada bulan di sana, di langit sana. Wa ja'alal qamara fihinna nuran, bulan yang bercahaya di malam hari. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Dia jadikan matahari yang terang benderang cahayanya di siang hari. Di siang hari ada cahaya matahari, di malam hari ada cahaya bulan. Siapa yang buat? Isa? Tak ada. Subhanallah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Dia juga Allah yang menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Ya, adakah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Bahkan mereka daripada benda mati menjadi tumbuh-tumbuhan, sebagian dari pasir, sebagian dari kayu dipahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dia pula yang kelak yu'idukum fiha, mengembalikan kalian ke dalam bumi tanah tersebut yang dari sana akan berasal. Tatkala akan mati dimasukkan dalam kubur. Wa yukhrijukum ikhraja. Dia pula kelak akan mengeluarkan kalian dari kubur tersebut, dari tanah tersebut. Wallahu ja'alakum al-ardha bisata. Dia pula yang telah menjadikan bagian bumi terbentang, terhampar, bisa didiami, bisa dibuat padanya, ya, berbagai macam rumah-rumah dan seterusnya. Perhatikan bumi ini, tidak semua Allah ciptakan gunung. Kalau gunung semuanya payah kita. Tidak semua Allah buat lembah, tak semua Allah buat jurang, tak semua Allah buat laut, tapi semua dipadukan. Ada jurang, ada lembah, ada ngarai, ada gunung, ada samudra, ada danau, ada dataran hamparan terbentang. Di sana manusia bercocok tanam, membangun rumah-rumah mereka. Subhanallah. La ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu buat ini semua? Ya, lihatnya betapa indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang ciptakan. Ya. Litasluku minha subulan fijaja, agar kan dapat berjalan padanya, membuat jalan-jalan. Ya, di bumi yang dihamparkannya. Nah, fadhal. Wa subhanallah. Aina zahabat uqulu haula'il musyrikin hina sarafu dhullahum wa khudu'ahum wa inkisarahum wa raja'ahum wa khawfahum wa raghbahum wa rahbahum wa hubbahum wa tam'ahum ila makhluqatin do'ilatin wa kainatin zalilatin. Hasmuka. Wa subhanallah. Maha suci Allah. Aina dhahabat uqul haula'il musyrikin? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik itu? Hina sarafu dhullahum, tatkala mereka berikan kehinaan mereka, ya, mereka persembahkan kehinaan mereka, wa khudu'ahum, ketundukan mereka, wa inkisarahum, ya, wa raja'ahum, mereka serahkan segala macam kehinaan mereka, ketundukan mereka, harapan mereka, wa khaufahum, ketakutan mereka, wa raghabahum, rahabahum, harap, ya, kekhawatiran, wa hubbahum, kecintaan, wa tama'ahum, mereka berikan juga, ya, tama'ahum, harapan mereka, ila makhluqatin dha'ilah, kepada makhluk-makhluk yang lemah, wa kainatin dhalilah, makhluk-makhluk yang hina. Ya, berharap kepada makhluk yang hina, menyembah makhluk yang hina, bergantung kepada makhluk yang hina. Kemana akal mereka? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah? Kemana akal mereka? Naam, la tamliku li nafsiha syai'an minan nab'i wad dharri fadlan
an tamlikahu fadlan an tamlikahu li ghairiha wa tarakul khudu'a wa dhulla li rabbil azimi wal kabiril muta'ali. Tuhan la tamliku nafsiha syai'an, yang tidak memiliki apapun bentuk ya perkara yang dapat mendatangkan bagi diri mereka manfaat. Ya, la tamliku nafsiha syai'an min naf'i wala wadhur, yang tak mampu mendatangkan sedikit pun bagi diri mereka manfaat ataupun menolak mudarat. Ya. Fadlan an tamlikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada selain dirinya? Diri sendiri tak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Bagaimana hal itu dia berikan kepada selainnya? Dia adalah berhala-berhala yang disembah, bisa dihancurkan. Ya, subhanallah. Kemana akal mereka? Mereka buat kadang-kadang orang kufar itu buat rumah Tuhannya kecil kayak kandang ayam. Lebih kecil daripada kandang ayam. Tiap pagi nyalakan dupa, hidupkan di sana lilin. Sekarang lilin udah payah pulang balik harus hemat, diganti lampu, letakkan 2 lampu. Tiap pagi dihantarkan sana apem dengan daun pisang, nanti bunga rampai, macam-macam. Kadang-kadang uang 2000 perak. Tuhan yang kecil, tempatnya lebih kecil pada kandang ayam. Kemudian mereka sujud ke sana, subhanallah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nikmat tauhid. Kadang-kadang masuk ke rumah Tuhan mereka, anak bayi menjerit-jerit, anak kecil menjerit takut. Di sana ada gambar yang aneh-aneh, gambar Tuhan mata teblala, ada gambar ular, ada kerah, ada macam-macam. Subhanallah. Ya, Tuhannya ada yang bentuknya kerah. Ada Tuhan yang bentuknya kerah. Ada. Ya, Allahu Akbar. Takut, suasananya seram. Ya, rumah ibadah yang mengerikan. Coba kita masuk ke rumah ibadah kaum muslimin, Masya Allah. Masuk ke Sabilullah, tak ada yang ngeri. Indah, tenang, tentram. Masuk ke rumah ibadah mereka, Allahu Akbar. Ya, kayak kita lihat Kopingho, banyak dewa-dewa mereka sedang berantem, sedang bertarung. Subhanallah. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, fadlan an tamlikahu li ghairiha atau mallikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia berikan kepada orang lain, kepada selain dirinya, manfaat atau mudarat. Ya, wa tarakul khudu'a wa dhulla lirabbil azim wal kabiril muta'al. Bagaimana mereka tinggalkan penghambaan dan kehinaan yang seharusnya diperhantarkan, diberikan kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi. Kamal Syekh, wal khaliqul jalilu ta'ala wal khaliqil jalili ta'ala Allahu amma yasifun. Bagaimana mereka tinggalkan ya penghambaan diri ya yang seharusnya mereka tujukan kepada Allah Ar-Rabb Al-Azim, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi, wal Khaliqul Jalil, Tuhan yang Maha Mencipta, yang begitu mulianya dia, ta'ala Allah amma yasifun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifati. Naam. Wa subhanallahi amma yusyrikun. Dan Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Wa huwa wahdahul mustahiqqu lit-ta'zimi wal ijlali wat ta'alluhi wal khudu'i wal zulli. Dan dialah semata yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, diperhambakan. Yang berhak ya tunduk dan hina hamba kepadanya. Naam. Wa hadza khalisun haqquhu khalisu haqqih. Wa hadza khalisu haqqih. Famin aqbahil zulmi an yu'ta haqqahu li ghairihi. Wa hadza khalisu haqqih. Semua ini ketundukan, kehinaan, ketakutan, penghambaan, peribadatan mutlak miliknya semata, haknya. Famin aqbahil zulmi, maka kezaliman yang paling jelek an yu'ta haqqahu li ghairihi, ketika diberikan hak-hak Allah kepada selain Allah SWT. Yu'ta haqquhu li ghairihi, diberikan hak-hak Allah yang seharusnya untuknya diberikan kepada selain Allah SWT. Hak untuk diagungkan, dipuja, ya, ditakuti dan seterusnya itu hak Allah.
disembah, ya tidak ada yang lebih jelek kecuali memberikan segala macam hak Allah kepada yang tidak berhak. Nah, au yusyriku bainahu wa baina ghairihi fih. Ya, atau mensekutukan Allah dengan tuhan-tuhan selainnya. Wa man ittakhadha syuraka'a wal andada lahu ma qadarullaha haqqa qadarih. Dan orang-orang yang menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu tandingan-tandingan ma qadarallah haqqa qadrih. Ma qadarallah haqqa qadrih. Mereka benar-benar tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Wala azzamahu haqqa ta'zimih. Dan mereka tak mampu mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Subhanahu wa ta'ala alladzi anati lahul wujuh wa khasha'ati lahu al-aswat wajilatul qulubu min khasyatih wa dhallat lahu ar-riqab. Tabarakallahu rabbul alamin. Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, alladzi anat lahul wujuh, yang tunduk kepadanya semua wajah-wajah di hari kiamat. Kata Allah, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, tunduklah semua wajah-wajah di hadapan kebesaran Allah yang hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa khasha'at lahul aswat, dialah Allah yang akan terdiam mendengar berkatanya segala suara. Dalam Al-Quran, wa khasha'atil aswatu lirrahman, maka berhentilah seluruh makhluk berbicara ketika Allah berbicara. La wala tasma'u illa hamsah, taklah kau dengar kecuali ada bisik-bisik antara mereka. Begitu takutnya makhluk kepada Allah Jalla wa'ala. Awajilatil qulubu min khasyatih, dialah yang hati-hati menjadi kecut karena takut kepadanya. Wa dhallat lahu riqab, yang hina semua leher-leher ya hamba di hadapan kebesarannya. Tabarakallahu rabbul alamin, dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha berkah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi intinya makna al-kabir dan al-azim kita telah pahami. Jangan pernah ada yang lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Anggap semuanya kecil. Ya, kecilkan, kerdilkan dia. Ya, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Makna besarkan dia, besarkan syariatnya di matamu, besarkan perintahnya, besarkan larangannya. Ya, jangan sampai kalah dengan dunia dan gemerlapnya, makhluk dan seisinya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah minggu akan datang, kalau kita Allah berikan umur yang panjang, kita akan lanjutkan dengan nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, Tuhan yang maha kuat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.